Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Amri Abdi Piliang, Wasekjen 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Kali ini ingin mengupas sedikit permasalahan tentang tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini marak disuarakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Perlu kita ketahui bahwa tentang tindak pidana perdagangan orang ini terdapat iming-iming dan juga penjeratan hutang serta terjadinya eksploitasi. Ada pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Sehingga perlu saya sampaikan kepada para pemangku jabatan, stakeholder, baik pemerintah maupun Komisi 9 DPR RI, bahwa akar permasalahan dari tindak pidana perdagangan orang ini terjadi akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau tidak mencukupinya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia di dalam negeri, sehingga mereka harus bermigrasi mencari pekerjaan ke luar negeri demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, demi masa depan anak-anak mereka, agar apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa tindak pidana perdagangan orang ini salah satunya diakibatkan karena ada regulasi yang salah. Sama-sama kita perhatikan, sejak kepemimpinan Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, justru penempatan pekerja migran secara ilegal dan non-prosedural bertambah marak. Ini artinya ada regulasi yang salah. Kami sudah menyampaikan beberapa kali kepada beliau, ya, kepada BP2MI, baik melalui media maupun juga bersurat, bahkan kami melakukan nota keberatan dan bahkan kami sudah menggugat ke PT UN akibat peraturan kepala badan. Ya, akibatnya peraturan kepala badan, keputusan kepala badan yang kami gugat segera beliau cabut dan akhirnya beliau ganti dengan peraturan kepala badan yang baru yang sejenis. Seperti kucing-kucingan kita dengan Bapak Beni Ramdhani. Nah, yang perlu kami kritisi, biang permasalahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah sejak diterbitkannya peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020 yang menetapkan 14 item komponen biaya penempatan yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Sehingga peraturan Kepala Badan ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya ke seluruh negara penempatan. Karena majikan tidak ada yang mau menanggung seluruh biaya penempatan, artinya zero cost, ya, terkecuali Malaysia dan Arab Saudi itu sebelum ada Beni Ramdhani pun juga sudah zero cost, ya. Artinya di luar dua negara tersebut, peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020 ini tidak dapat dijalankan ke seluruh negara penempatan. Akibatnya di sini terjadi penjeratan hutang. Modus operandinya, para calon pekerja migran dipaksa membuat surat pernyataan biaya dan gaji yang dia keluarkan melalui
Keputusan Kepala Badan nomor 328 tahun 2022. Itu yang pernah kami gugat ke PT UN Jakarta Timur. Namun bergegas Benny Ramdhani mencabut Keputusan Kepala Badan nomor 328 tahun 2022 dan menggantikannya dengan Keputusan Kepala Badan nomor 50 tahun 2023. Nah, ini seperti kita kucing-kucingan. Sementara kita memperjuangkan hak-hak para PMI agar tidak terjadi penjeratan hutang. Namun, praktek penjeratan hutang ini masih terus berlangsung. Praktek penjeratan hutang merupakan bagian daripada tindak pidana perdagangan orang. Modus operandinya bagaimana? Para calon pekerja migran dipaksa untuk pura-pura membayar lunas kepada perusahaan pekerja migran Indonesia. Jadi mereka harus melampirkan bukti setoran lunas biaya penempatan kepada perusahaan pekerja migran Indonesia. Namun biayanya dari pihak ketiga yang berasal dari sindikat mafia ijon rente yang berkedok koperasi simpan pinjam. Setelah mendapatkan bukti pembayaran dan surat lunas dari perusahaan penempatan pekerja migran, maka dibawalah bukti tersebut ke BP2MI atau UPT yang ada di daerah agar diberikan rekomendasi untuk melanjutkan proses dokumen pra penempatan kepada pihak Teto Taiwan. Barulah diterbitkan visa Teto. Setelah keluar visa Teto, mereka diberangkatkan ya dan menandatangani surat perjanjian pernyataan biaya dan gaji, sehingga setelah tibanya di negara penempatan, maka para calon pekerja migran tersebut dipotong gajinya selama 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi dengan pinjaman 17 juta yang mereka tanda tangani, mereka harus membayar 6 sampai 9 bulan potongan gaji. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa persen untuk yang membuat kebijakan ini menerima gratifikasi? Dan ini patut kita duga. Mengapa ini dipertahankan? Ketika kita gugat KPK 328, mengapa bergegas dicabut dan menggantikannya menjadi KPK 50 yang nilainya justru semakin meningkat? Yang awalnya pinjaman biaya penempatan itu hanya 17 juta 500 dengan di KPK 50 tahun 2023 struktur biayanya meningkat menjadi sekitar 23 jutaan. Ini adalah terjadi markup biaya penempatan. Kalau bicara bebas biaya penempatan, seharusnya tidak lagi ada struktur biaya karena sudah zero, sudah ditanggung oleh pemberi kerja. Kenapa harus ada penetapan lagi angka-angka komponen biaya penempatan? Dan ini menjadi pertanyaan besar pada kami, dan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus mengetahui juga permasalahan ini, bahwa pembantunya Bapak Benny Ramdhani selaku Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran seharusnya tidak melakukan penjeratan hutang dan segera merevisi peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 di mana 14 item komponen biaya penempatan yang tidak dapat diterima di seluruh negara penempatan segera direvisi menjadi 5 item komponen biaya penempatan sebagaimana yang telah kami sampaikan dan pernah diterbitkan peraturan Badan nomor 2
tahun 2020 yang usianya hanya beberapa hari saja. Itulah sebenarnya peraturan badan yang benar adalah peraturan badan nomor 2 tahun 2020. Namun entah kenapa segera diganti dan digantikan oleh peraturan kepala badan nomor 9 tahun 2020 yang sudah salah kaprah dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Di dalam pasal 8 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, di situ disebutkan pejabat negara yang kebijakannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, perlu kiranya Bapak Menko Polhukam, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menegur Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran agar segera merevisi peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini sangat meningkat dan bahkan bisa dikatakan dalam kondisi mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kami mohon sekali lagi kepada pihak yang berwenang, tentunya di sini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Komisi 9 untuk segera memanggil seluruh kementerian lembaga mencari solusi bagaimana agar tata kelola penempatan pekerja migran ini menjadi mudah, murah, cepat, dan terintegrasi. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.